Selamat pagi waktu Madinah. Dan sekarang kita mau city tour di kota Madinah. Dan banyak beberapa tempat yang bakal kita kunjungin. Tentunya salah satunya adalah Masjid Quba, masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Dan tentunya akan menjadi pengalaman yang menarik. Selamat pagi, siap untuk city tour? Siap. Let's go. Jalan. Ibu, persiapan pagi ini gimana aja Ibu? Udah sarapan? Sarapan sama nasi kuning. Ya. Ada orang wudhunya di sana nanti di masjid kalau wudhu itu nggak dihitung pahala, dihitungnya hanya pahala sholat. Iya. Jadi kalau mau dapat pahala umrah harus wudhu di kediaman masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana hadza sakhkhara wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin. lahu muqrinin. Dinamakan masjid dua kiblat karena awal-awal ini kurang lebih 7 bulan beliau di sini. Ketika sudah tiba di Madinah, 7 bulan di Madinah masih menghadap ke Palestina orang sholat. Oke, sekarang kita udah sampai di percetakan Al-Quran. Merupakan salah satu percetakan terbesar yang ada di dunia. Penasaran gak jauh apa? Kayak gimana? Penasaran banget, udah silau ya? Silau ya? Masya Allah. Ibu penasaran gak lihat percetakan terbesar di dunia? 2 kali main ini. 2 kali? Masya Allah. Gimana perasaannya Ibu? Bahagia. Bahagia. So jadi saat di parkiran kita udah disambut oleh banyak pedagang Yang begitu menggoda. ya Bu. Iya. Kita tujuan kita ke sini kita harus menguatkan hati, pikiran, tenaga agar kuat menahan iman, tidak berbelanja. Ingat kita masih ada beberapa hari di Saudi Arabia. Let's go. Sini udah banyak banget sih wisatawan gak hanya dari Indonesia tapi ada juga dari mancanegara kayak Uzbekistan, lalu ada dari Iran, Syria. Masya Allah. Dan sekarang gue udah masuk ke area percetakan Al-Quran yang ada di Madinah. Masya Allah, excited banget. Kita masuk harus rapi, bersaf, baris. Dan ini dia barisannya. Masya Allah. Gak heran sih, meskipun ini hari Senin, percetakan Al-Quran yang ada di Madinah ini ramai banget. Kita masuk harus sampai antri dan panjang banget antriannya. Wow, itu dia tadi salah satu hasil produksi yang diciptakan oleh percetakan Al-Quran yang ada di Madinah. Dan di samping kanan itu udah ada proses pembuatan Al-Quran. Ya Ustaz ya? Ya. Ini percetakan Al-Quran terbesar di dunia. Setahun itu bisa mencetak sampai 15 juta Oh iya, mushaf. Ya. ini dikirimnya ke seluruh dunia atau Di seluruh dunia. Oh, iya. Dan Masjidil Haram sama Masjid Nabawi hanya menerima mushaf yang dari cetakan King Fahad sini. Oh, Masya Allah. Ya, jadi kalau wakaf Quran terus dari percetakan lain, Ya, itu itu nggak ditolak. diterima, ditolak. Oh, so jadi yang mau wakaf wajib ke mutawif biar mutawifnya bisa langsung di percetakan Al-Quran di Madinah. Ya. Sebelum itu kita mendapatkan satu Al-Quran dari percetakan yang dibuat oleh percetakan Al-Quran. Ayo jonyong kamera. Kasih. Ini. Oke, dia nanti terakhir. Masya Allah. Dan
Ini dia Al-Quran dari percetakan Al-Quran langsung dari Madinah. Salah satu percetakan terbesar yang ada di dunia. Masya Allah. Balik. Jadi kalau yang asli itu ada hologram di sini tulisannya nih. Masya Allah ya. Enggak. Allah Akbar. Gila. Senang gak sih dapat Al-Quran? Seneng banget. Senang banget ya. Alhamdulillah. Yuk kita ke destinasi selanjutnya yaitu udah tahu kemana? Ke Gunung Uhud ya? Oh ya. Jabal Uhud. Kita mau ke Jabal Uhud. Kita akan tahu sejarah Jabal Uhud tentunya. Iya. Ya. Sekarang kita udah sampai di Jabal Uhud atau Bukit Uhud. Ya Ustaz ya? Ya. Ini jaraknya dari Madinah berapa meter Ustaz ke Jabal Uhud? Kalau jalan kaki ya? Dari Masjid Nabawi? Ah. Iya, jalan kaki. Jaraknya Paling 2 kilo, 3 kilo. 5 sampai 7 kilo, Pak. Oh. Sekarang kita berada di titik peperangan Uhud terjadi. Jadi peperangan Uhud itu Bapak Ibu terjadi di tahun 3 Hijriah. Jadi 3 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi 3 tahun beliau hijrah ke Madinah, peperangan Uhud terjadi. Tempat peperangannya di sini nih. Makanya dibangun masjid, namanya Masjid Jami Uhud. Nah, Nabi Muhammad di awal kaum muslimin menang di awal peperangan. Kenapa? Karena taktik yang dimiliki oleh kecerdasan yang dimiliki oleh baginda Nabi SAW. Di depan, di belakang saya ini ada Masjid Uhud ya Bu? Masjid Uhud, dan di depan kita ada pemakaman Uhud, para syuhada yang wafat. Sana ada Bukit Pemanah. Dan di belakang kita ada di mana? Tugaskan di sana untuk menjadi pasukan pemanah pada saat itu. Oke. Tapi qadarullah mereka tergoda dengan harta rampasan perang sehingga mereka meninggalkan 43 orang yang meninggalkan bukit sana turun ke sini untuk rebutan harta rampasan perang sehingga Khalid ibn Walid mengambil alih tempat itu kemudian menyerang balik kaum muslimin. Sebelum kita berdoa Bapak Ibu, di sana ada batu nisan yang paling besar. Itu ada yang mengatakan ujung sana atau ujung kanan. Ada yang mengatakan itu makamnya Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlat diyar. Ya ahlat diyar. Minal mu'minin. Minal mu'minin. Wal muslimin. Wal muslimin. Nas'alullaha. Nas'alullah. Lana walakum. Lana walakum. Al-afiyah. Al-afiyah. Antum. As-sabiqun. As-sabiqun. Wa nahnu. Insyaallahu. Insyaallahu. Bikum. Lahikun. Lahikun. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabb. Setelah tadi kita duduk di Masjid Hud, lalu kita mendoakan para syuhada di pemakaman Hud, kita akan menuju ke Bukit Pemanah, salah satu bukit perjuangan, saksi perjuangan umat muslim di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan di depan saya udah ada Bukit Pemanah, bukit para pejuang atau saksi perjuangan umat muslim saat berperang di perang Hud. Dan setelah tadi kita mengunjungi Jabal Uhud atau Bukit Uhud, sekarang kita menuju ke mana? Masjid Quba. Masjid Quba, salah satu masjid pertama yang dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW saat tiba di Madinah. Insyaallah. Dan sekarang saya sudah sampai di Masjid Quba,
salah satu masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW saat hijrah ke Madinah. Sip. Sip. Pertama kali masjid Kuba. Tahu ya. Rasanya pengen. Kekaruan sih. Sekarang saya udah selesai wudhu dan mau masuk ke Masjid Kuba. Dan inilah pemandangan di sini. Sebelum gua masuk ke Masjid Kuba, saya mau tunjukin sedikit pemandangan yang ada di sini. Sama kubahnya putih semua, catnya putih. Penjagaannya insya Allah selalu bersih. Ini dia suasana di dalam Masjid Kuba. Gimana? Oh itu ya bolongan kecil tuh. Oh iya. Jadi selurus dengan bolongan itu kira-kira di sini. Nabi pertama kali tiba di Madinah, beliau mengikat ontanya di sini. Kemudian beliau sholat sunnah 2 rakaat. Di sini. Iya di sini. Disejajar sama itu. Oh sejajar sama itu. Meskipun udaranya panas, tapi faktanya ubin ini itu adem, tidak panas sama sekali. Masya Allah. Setelah tadi kita mengunjungi Masjid Kuba dan melaksanakan salat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, sekarang kita menuju ke mana? Ke Mana nih? perkebunan kurma. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah sholat sunnah di Masjid Kuba sebagaimana yang diperintahkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Kita berdoa semoga hari ini kita sudah dapat pahala umrah insyaallah. Amin. Ya. Kita udah sampai di kebun kurma. Di sini banyak banget pilihan-pilihan yang bisa kita lihat, terutama untuk kurma. So let's go. Dada keras. Oh. Coba pilih bayar. Coklat. Boleh Haji, dicoba-coba Haji, silakan Haji. Masya Allah. Coba. Mau kismis. Diskon. Murah-murah kamu. Ibu dapat apa? Ibu beli apa? Masya Allah. Ibu beli apa, Bu? Beli apa? Ini korma. Kurma ajwa khas Madinah. Masya Allah. Udah berapa aja, Bu? Wah, kurma ajwa dong. Masya Allah. Kurma ajwa 3 kilo. Oke, untuk trip kali ini kita udah selesai, ditutup dengan trip ke perkebunan kurma di Madinah. So kita udah beli beberapa kurma ajwa khas Madinah. Murah nggak sih? Murah ya. Terima kasih yang udah nonton vlog trip jalan-jalan mengelilingi kota Madinah. Thank you so much yang udah nonton. Semoga bisa bermanfaat dan kalian bisa terhibur dengan video gue ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye bye.